Seperti apakah tanggapan KPK atas vonis Zumi Zola? Sudah bergabung dari gedung KPK Jakarta adalah juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam, Mbak. Mas Febri, apakah KPK akan mengajukan banding atas vonis Zumi Zola? Kalau dilihat dari ancaman, dari penjatuhan pidananya kan lebih rendah memang ya dari tuntutan. Nanti jaksa penuntut umum akan lakukan analisis terlebih dahulu, baru mengusulkan pada pimpinan. Itu makanya kami selalu menggunakan waktu untuk pikir-pikir. Memang undang-undang memberikan jangka waktu untuk itu. Tapi selain pidana penjara, mungkin kita perlu lihat juga ada hukuman pencabutan hak politik yang dijatuhkan hakim. Saya kira kalau ini jadi presiden dan kemudian menjadi standar yang sama di seluruh pengadilan tipikor untuk melakukan pencabutan hak politik terhadap para politisi, kepala daerah, anggota DPR atau DPRD yang terbukti melakukan korupsi, maka itu akan bagus dan diharapkan cukup memberikan efek jera, karena prinsip dasarnya kan mereka sudah melakukan korupsi padahal sebelumnya dipilih oleh rakyat. Oke, pencabutan hak politik satu presiden yang baik ya. Lalu Mas Febri, Zumi Zola ini kan terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Jambi sekitar 16,34 miliar rupiah. Nah, untuk memuluskan pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2017-2018, apakah KPK sudah menelusuri aliran dana untuk DPRD ini? Dalam proses penyidikan kemarin, kami memang sudah menemukan indikasi-indikasi tersebut dan mendalami lebih lanjut. Tapi karena penyidikannya dan kemudian persidangannya untuk terdakwa Zumi Zola, maka tentu KPK fokus dulu pada terdakwa Zumi Zola ini. Nanti akan kami lihat lebih lanjut fakta-fakta yang muncul di sidang, kemudian pertimbangan hakimnya seperti apa terkait dengan pihak lain yang diduga terlibat. Karena kalau kita bicara misalnya tentang suap untuk pengesahan anggaran APBD itu terjadi di beberapa daerah. KPK menangani misalnya di Sumatera Utara, kemudian di Malang, di Jambi ini, di Riau juga pernah menangani itu. Dan kami kalau menemukan nanti bukti-bukti yang cukup untuk meningkatkan para penerima yang lain tentu akan kami proses. Baik, oke. Mas Febri, kalau tadi Anda katakan KPK saat ini masih menelusuri aliran dana dari Zumi Zola kepada anggota DPRD Jambi. Bagaimana dengan upaya KPK dalam menelusuri dugaan adanya aliran dana gratifikasi Zumi Zola kepada partai? Untuk dugaan aliran dana pembiayaan kegiatan partai politik sebenarnya kami menemukan di beberapa kasus ya. Di kasus lain itu kemarin ada pengembalian 250 juta dari panitia kegiatan Sumpah Pemuda, salah satu partai politik di Jakarta yang berasal dari Bupati Cirebon yang sudah jadi tersangka. Uang 250 itu diduga berasal dari fee proyek yang di sana. Kemudian di kasus PLTU Riau 1 juga ada sekitar 700 jutaan ya untuk munaslup partai saat itu. Dan di Lampung Selatan ada beberapa kegiatan partai politik di daerah yang kami duga ada aliran dana dari bupati yang berasal dari vendor-vendor atau pengusaha. Nah ini tentu juga jadi salah satu poin saya kira ya. Kenapa kita perlu melakukan upaya yang signifikan untuk pencegahan di sektor politik ini. Selain ada sangat banyak pelaku korupsi yang merupakan aktor politik yang sudah diproses oleh KPK. Kepala daerah sampai dengan tadi ketika kami mengumumkan kasus Jepara itu ada sekitar 105 orang yang diproses. Anggota DPR RI itu ada 69 dan DPRD ada 149 orang sampai dengan saat ini. Kalau dihitung kasus-kasus yang terkait dengan mereka ini, pelaku yang bersama-sama misalnya, itu ada lebih dari 500 orang, yang artinya lebih dari 61% kasus yang ditangani KPK itu berada dalam ranah atau keterkaitan dengan aktor politik ini. Nah ini tentu mengkhawatirkan kalau kita biarkan seperti itu saja. KPK akan terus menangkap, memproses, menahan, dan lain-lain tanpa upaya pencegahan tentu tidak baik. Makanya kami masuk ke partai-partai politik untuk duduk bersama. Oke, Mas Febri, apakah karena contoh-contoh tersebutlah makanya KPK itu melakukan kajian kemudian mengusulkan supaya partai itu dibiayai oleh negara saja? Fenomena ini disampaikan karena mungkin ini yang paling kita ingat dalam beberapa waktu belakangan.
Tapi kajian KPK sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2012 ya. Ada kajian partai politik secara institusional, kemudian pendanaan partai politik, ada kajian tentang DPR, kajian tentang konflik kepentingan, dana kampanye, dan yang lain-lain. Finalisasi kajian tentang pendanaan partai politik kami lakukan sejak sekitar tahun 2017 yang lalu, sampai KPK pada kesimpulan bahwa tidak fair kalau kita biarkan partai politik mencari uang sendiri dari sumber-sumber yang sulit dipertanggungjawabkan. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena bantuan keuangan terhadap partai politik sebelum kenaikan sekarang itu hanya Rp108 per suara. Kalau kita lihat dari rata-rata kebutuhan partai politik, itu hanya sekitar 0,5%. Jadi bahkan tidak sampai 1% dari kebutuhan partai politik. Pertanyaannya, dari mana asal dana 99,5% yang lain, sementara iuran anggota tidak efektif, dan juga iuran dari anggota DPR RI yang menjadi kader parpol atau DPRD juga diakui tidak cukup signifikan. Nah, ini tentu membuka peluang sumber-sumber dana lain yang sulit dipertanggungjawabkan. Karena itulah sistemnya perlu kita perbaiki. Seharusnya, Mas Febri. Dari usulan terakhir itu range-nya itu sampai dengan Rp10.000 per suara, tapi tetap diberikan secara bertahap sesuai dengan beban keuangan negara. Dan satu hal yang paling penting yang harus diingat, ini bukan hanya soal dana parpol ditingkatkan, tetapi sekaligus pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya. Karena kita tentu berharap partai politik menjadi organisasi yang modern, punya perencanaan keuangan, punya pertanggungjawaban keuangan juga, sehingga rakyat sebagai pemilik uang yang sebenarnya itu bisa mengakses dan mengetahui kemana uang kami digunakan oleh partai politik. Sedikit, Mas Febri, bagaimana KPK bisa memastikan kebijakan ini akan efektif untuk mencegah korupsi? Ada 5 paket sebenarnya yang kami tawarkan kemarin ketika bertemu dengan 16 pimpinan partai politik. Salah satunya soal pendanaan partai politik, dan ada 4 poin lain yang perlu dibentuk di internal partai. Satu ide dasar yang penting adalah kami melihat salah satu faktor atau akar dari korupsi di sektor politik ini adalah ketika ada oligarki yang menguasai partai politik. Nah, oligarki ini menguasai partai politik melalui dana mereka. Ketika negara memberikan dana yang lebih rasional, maka peran publik dan peran negara di sini diharapkan bisa menggeser penguasaan partai-partai politik tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di Prime Time.